Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih walau karihal kafirun. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslimin yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini kita masih dilimpahkan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah tersebut. Salawat dan salam semoga tetap tercurah buat junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil merombak struktur Arab jahiliyah dari manusia yang tenggelam di alam kemusyrikan kepada manusia yang bertauhid dan beriman. Minaz zulumati ilan nur, dari berbagai macam kezaliman ilan nur, kepada cahaya yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Marilah kita senantiasa mengucapkan Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, senang rasanya alhamdulillah kita masih bertemu dengan bulan yang sangat suci, bulan suci Ramadan pada tahun ini. Dan alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa yang memiliki banyak hikmahnya. Dan alhamdulillah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu, memakai bentuk fi'il bina majhul, diampuni baginya dosa-dosa yang telah berlalu. Hadirin yang berbahagia, namun hadirin di sisi itu ataupun di sisi lain, Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga saja. Hadirin yang berbahagia, sungguh sayang sekali, capek-capek, lelah menahan haus, menahan lapar dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, namun tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang menyebabkan hal tersebut? Yang pertama adalah dusta. Dusta adalah mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, bertolak belakang dengan apa yang sebenar-benarnya. Sebuah dusta akan melahirkan dusta yang lainnya. Sebagai contoh, si Alif dan si Ba bertemu di bulan suci Ramadan. Kemudian Salib bertanya kepada si Ba, wahai Ba, apakah tadi malam kamu melaksanakan ibadah salat tarawih? Kemudian Ba menjawab, padahal dia tidak melaksanakan, namun dia mengatakan, iya saya melaksanakannya. Kemudian bertanya lagi si Alif, di mana kamu melaksanakannya? Kemudian datanglah kebohongan lainnya, di Masjid Al-Huda misalnya. Kemudian pada jam berapa? Saya berangkat ke masjid pada jam 7. Begitulah suatu kebohongan melahirkan kebohongan lainnya. Hadirin yang berbahagia, lebih dari itu, seseorang yang bersalah akan bisa menjadi benar, terbebas dari hukuman. Begitu sebaliknya, seorang yang benar bisa dipenjara. Begitulah bahayanya dusta atau sebuah kebohongan. Hadirin yang berbahagia, berkaitan dengan puasa, maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, man lam yada' qaulaz zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur atau dusta
dan perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap amalnya, yaitu meninggalkan makan dan meninggalkan minumnya. Hadirin yang berbahagia, dalam hadis di atas jelas bahwa ketika seorang yang berpuasa kemudian dia berdusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak perlu lagi terhadap ibadah puasanya, yaitu meninggalkan makan dan meninggalkan minum tersebut. Dalam artian Allah tidak memberikan pahala kepadanya. Masyaallah muslimin yang berbahagia, maka benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya bahwa iyyakum bil kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Berhati-hatilah, waspadalah kamu terhadap dusta, maka sesungguhnya dusta membawa kepada keburukan dan keburukan membawa kamu kepada neraka. Semoga kita terjauh dari perbuatan dusta ini. Hadirin yang berbahagia, itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, laisa siyamu fil akli wasyurbi wa innama siyamu fil lagwi warrafathi. Hadirin yang berbahagia, artinya bahwa puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi puasa yaitu juga menahan al-lagwi, dari lagwi dan rafati. Maka yang kedua yaitu al-lagwu. Apa itu al-lagwu? Al-lagwu adalah perbuatan yang sia-sia. Hadirin yang berbahagia, sekitar 13 jam lamanya kita berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka marilah kita hitung berapa jamkah yang kita gunakan untuk agenda yang bermanfaat. Agenda yang bermanfaat baik perkataan maupun perbuatan kita. Lalu berapa jamkah yang kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Padahal Nabi Muhammad SAW telah mengatakan di dalam hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan diantara tanda kebaikan keislaman seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga yaitu yang berdasarkan hadis di atas juga, ar-rafathu, yaitu perkataan kotor, perkataan jorok. Hadirin yang berbahagia, lisan adalah anugerah yang indah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi ingatlah bahwa apa yang kita ucapkan di atas bumi ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu marilah kita jaga ucapan kita jaga perbuatan kita sesuai dengan yang tuntunan dari Rasulullah SAW dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik saja, atau kalau tidak bisa fa aw liyasmut, maka diamlah. Semoga hadirin yang berbahagia kita bisa menjaga lidah kita, bisa menjaga perbuatan kita. Masih banyak lagi perbuatan atau ucapan yang bisa menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Semoga kita bisa menjauhinya. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan puasa kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi insan yang muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, kita sambut